Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi ya. Salam. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya untuk apa yang nanti masing-masing ya. Silakan ya. Untuk ketuanya tolong dipersiapkan. Berdua siaga. Doa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, anak? Baik. Baik ya. Hari ini Bapak mulai pelajaran ya tentang hari ini tentang rubah gerinda ya. Hari ini berbeda. Sebelum kita mulai ya otomatis Bapak mau ngabsen dulu ya untuk kehadiran kalian ya. Oke, siap. Serta ntar yang apa namanya Pak panggil bisa berdiri sambil berdiri, otomatis terlihat kerapian ya, masalah kerapian kalian otomatis bagian dari iman kalian ya. Gigi Sindu Prabowo, ya. Ridwan Rosid, Rifki Aulia, Rifki Abila, Rifki Adi Saputra, Rifki Bilva, Rino Prastio, Rion, Risang Jali, Rizal Binasuka, Rizal Fadli, Rizky Sabtra, izin ya, Rosid Musa, Sarifudin, Sinta, Sofian, Sri Utami, Sugeng Andrianto, Susanto, Tegar Sindu, Tova, ya, nah, semuanya. Yang nggak berangkat hari ini Rizky Saputra, Rizky Saputra ya, izin ya, ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Saraya ya, untuk meningkatkan patriotisme kita, cinta tanah air dan bangsa, ya. Ya, tolong bisa berdiri semuanya. Ini namanya penyanyi ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya,
kita dalam rasa otomatis hari ini materinya tentang roda gerinda ya. Roda gerinda mungkin kamu sudah pernah pakai, mungkin kamu sudah pernah lihat, atau mungkin kamu sudah pernah menggunakan dalam proses penggerindaan. Mungkin contohnya dalam proses penggerindaan di bengkel, atau mungkin pengasahan, bahan buku dan sebagainya dipakai untuk penggerindaan. Itu ya. Di sini Bapak beri gambaran di sini tentang roda gerinda. Otomatis ini sedikit roda gerinda yang Bapak bawa dari bengkel tadi. Ini macam-macam roda gerinda. Mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan roda gerinda yang sering kamu lihat. Mungkin bentuknya Pak ada yang tipis Pak, mungkin ada yang tebal dan sebagainya. Otomatis kalian sudah paham mungkin dalam proses penggerindaan. Mungkin yang tebal Pak, jenis roda gerindanya apa Pak? Di sini otomatis roda gerinda lurus dipakai untuk meratakan atau mengasah pahat bubut, betul ya. Pahat bubut waktu di bengkel, bubut dan sebagainya untuk mengasah, atau untuk mengasah mata bor pada proses pengeboran dan sebagainya ya. Ini roda gerinda ya Bapak bahwa di sini ya ada sekian. Di sini ada roda gerinda ya tipis Pak, kalau tipis Pak dan sebagainya. Otomatis ini macam-macam roda gerinda yang sering kita lihat dan sebagainya. Otomatis ada banyak lagi. Otomatis hari ini tak sampaikan materi tentang roda gerinda, dari definisinya, dari strukturnya, jenis perekatnya, serta macam-macam roda gerinda yang mungkin kalian belum paham, atau mungkin kalian belum tahu banyak tentang roda gerinda. Tapi secara nggak langsung kamu sudah sedikit tahu tentang roda gerinda yang kamu praktekkan waktu di bengkel dan sebagainya. Itu ya, itu tentang macam-macam roda gerinda dan sebagainya. Otomatis hari ini materinya tentang roda gerinda. Mungkin ada gambaran, atau mungkin sudah ada yang pernah tahu, atau mungkin ada sedikit pertanyaan tentang roda gerinda. Monggo, apa-apa? Tanya, enggak apa-apa roda gerinda? Tanya? Monggo. Ada? Tanya? Lebihan atau mungkin bulan? Monggo, tanya? Enggak ada? Enggak ada. Itu ya, kalau nggak ada otomatis Pak tanyakan ya dari kalian ya, untuk refleksi kalian biar lebih segera sebagainya. Itu ya. Apa mas kelebihan dari roda gerinda dibandingkan dengan pahat yang lainnya? Ada tidak kelebihannya dibandingkan pahat atau mungkin alat potong roda gerinda atau pada mesin gerinda datar dengan pahat yang lainnya? Monggo. Ada, gimana? Lebih halus untuk finishing, bisa mencapai kehalusan ini Pak. Betul. Otomatis roda gerinda itu lebih halus untuk finishing, karena dia prosesnya, tugasnya untuk finishing benda kerja yang sudah jadi. Ya, otomatis kelebihannya itu dibandingkan dengan pahat yang lainnya. Ya, itu tentang roda gerinda yang kita sampaikan untuk materi hari ini. Otomatis kelebihannya itu dia bisa mencapai N5, betul, N5. Lebih halus dibandingkan mungkin pahat bubut, mungkin pahat press, atau mungkin pahat pada mesin CNC dan sebagainya. Ya, itu kelebihan dari roda gerinda. Paham ya? Nah, ntar di situ kalian ntar bisa mengamati atau mempelajari. Di sini ada roda gerinda, di sini bagian utamanya ada berapa Pak yang sering kita pakai, dilihat. Di sini ntar ada batunya, jenis abrasifnya, di situ jenis perekatnya. Otomatis perekat setiap roda gerinda itu bermacam-macam. Ya, ada bermacam-macam, otomatis sesuai dengan kebutuhan yang kita pakai dalam proses penggerindaan atau mungkin permesinan. Ya, itu sebelum kalian melakukan ntar diskusi atau kelompok, otomatis akan kasih rangsangan tentang roda gerinda atau batu gerinda yang mungkin kalian belum pernah lihat sebenarnya. Ya, lihat kan itu tentang roda gerinda atau videonya tentang roda gerinda. Tentang roda gerinda, ini proses roda gerinda di sini, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini ya roda gerinda dan sebagainya. Nah, tuh di situ tentang roda gerinda di situ, ntar otomatis kamu bisa mengamati, bisa mencermati sebagai stimulus kalian, sebagai rangsangan kalian. Kalau roda gerinda itu memang ada, berfungsi untuk finishing dan sebagainya.
pada meja magnetik ya untuk pengereman pada benda kerja sebelum melakukan pemindahan. Nah itu ya, sebelum pemindahan kita membersihkan mejanya. Nah, dari tatal mungkin dari all dan sebagainya, biar waktu penrekaman benda kerja yang kamu rekam itu lebih kuat, lebih presisi dan sebagainya. Ya, jika tidak bersih otomatis akan terjadi perataan atau mungkin tidak rata dan sebagainya dalam proses penggedaan bergelombang dan sebagainya, otomatis hasil yang dipakai atau mungkin hasil yang dibuat tidak presisi sesuai dengan ukuran yang kita rencanakan ya, dan sebagainya. Ya itu rencana benda kerja. Nah ini proses pembedaan, di sini ada proses pembedaan prosesnya itu meratakan, menghaluskan. Roda gerinda semacamnya. Nah ini ya roda gerinda lurus yang pakai sama dengan video yang kita ambilkan di video ya, ini namanya roda gerinda lurus. Otomatis yang kamu pelajari di sini otomatis bahannya, perekatnya, serta kegunaannya buat apa dan sebagainya, atau mungkin cocok dipakai untuk penggunaan apa dan sebagainya. Nah ini ya. Nah ini ya, di sini ada kodenya. Nah kodenya OA dan sebagainya, masuknya dan sebagainya. Nah itu ada kode-kodenya melambangkan itu bahan, jenis perekatnya, susunan butiran, serta kode pabrik dalam proses pembuatan roda gerinda. Di sini ada kode-kodenya. Itu ada A48 dan sebagainya. Otomatis itu melambangkan kode yang tertera atau bahan yang tertera di dalam materi roda gerinda di dalam ini dan sebagainya. Ya, untuk kekerasan uji dan sebagainya digunakan untuk sedang, keras, lunak dan sebagainya, otomatis tergantung dari kode yang tertera pada roda gerinda. Ya. Di situ. Ya, di sini ada susunan butiran. Oh ini banyak, ini sedikit dan sebagainya. Otomatis sama kayak kamu menggunakan kikir, ada kikir kasar, ada kikir halus. Otomatis semakin banyak butiran pemotongnya, otomatis roda gerinda yang kita pakai jenisnya jenis halus. Semakin sedikit, otomatis roda gerinda yang kita pakai semakin kasar. Butirannya lebih akeh, gede-gede, harus yang cilik-cilik, ya. Kayak gitu. Nanti semakin besar, semakin arang, otomatis yang lebih kasar untuk penggerindahan kasar atau untuk finishing kasar. Untuk yang halus atau untuk kecil ya, untuk finishing dengan tingkat kehalusan bisa mencapai N5. Ya itu tentang struktur pada roda gerinda yang kita jelaskan ya. Nah di situ itu.
namanya nah itu ya, itu proses pengindahan ya, nah, atau finishing ya, dalam proses. Nah, di atas sedikit. Nah ini ya, ini proses pemasangan. Nah itu ya, dalam pengindahan. Ya. Nah, ini bisa melihat cara pemakaiannya serta fungsi dari roda gerinda yang benar-benar kita pelajari ya di situ. Nah itu penelitiannya, terus pencekamannya serta pemakanannya berapa dan sebagainya. Ya fungsi itu finishing. Nah finishing benda-benda yang sudah jadi dihaluskan bisa mencapai ketinggian yang tertentu. Yang itu finishingnya. Nanti yang berfungsi itu finishing. Berarti semua roda gerinda dipakai untuk membuat itu kurang pas atau salah ya. Yang kita pelajari itu finishing benda-benda kerja yang sudah dikerjakan oleh mesin yang lainnya, mungkin mesin bubut, mesin press atau mesin CNC. Jadi fungsi pada roda gerinda yang kita terapkan atau roda gerinda datar itu berfungsi untuk apa? Finishing dengan kehalusan bisa mencapai N5. Betul ya? Nah, itu tentang roda gerinda di sini. Dari ini ada pertanyaan? Dari video yang tadi ada rangsangan, ada arahan atau mungkin sudah gambaran tentang roda gerinda? Sudah belum? Sudah ya. Yang kamu pelajari dari gambar ini apa? Atau video tadi itu apa? Yang kamu amati dari video tadi apa yang kamu amati? Otomatis apa? Fungsi roda gerinda. Betul, fungsi roda gerinda. Yang kedua? Mungkin apa? Macam-macam butiran, betul, atau dalam proses pengerindahan fungsinya apa? Serta di situ ada kode-kode batu gerinda yang diterapkan atau dipakai dalam proses pengerindahan. Yang sesuai dengan apa yang kamu atau besok yang kamu kerjakan. Nanti harus sesuai dengan yang kamu kerjakan. Ya, sebelum lanjutnya ini ada sedikit materi tentang roda gerinda. Ya, di situ ada roda gerinda adalah boleh ditulis kalau kurang biar lebih lengkap, boleh di orang-orang monggo dan sebagainya buat gambaran ntar. Di situ ada roda gerinda adalah butiran pemotong yang terdiri dari dua bagian utama. Di sini ada abrasif sama perekat atau bond dan sebagainya ya. Yang dibuat dengan cara dipanaskan pada dapur tinggi atau listrik sampai temperatur tertentu. Kemudian dikempa dalam cetakan dengan bentuk yang kita inginkan. Sesuai dengan ukurannya, mungkin ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang mungkin miring, atau mungkin ada yang ceruk dua sisi, atau mungkin ceruk satu sisi. Sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan dan sebagainya. Itu ya tentang roda gerinda. Di sini ada bagian-bagian dari roda gerinda, ada strukturnya di sini. Ada bonds. Itu apa? Bonds apa? Perekat. Betul. Abrasif? Apa? Butiran pemotong. Kalau por itu apa? Pori-pori. Por itu adalah bagian yang tidak terkena oleh batu sama perekat. Ada fungsinya apa? Ada fungsinya, dia berdiri sebagai pendingin ya. Pendingin pada roda gerinda atau batu gerinda atau alat potong pada gerinda datar sebagai pendingin pada waktu kita melakukan penggerindaan sebagai rongga ya. Nah, di situ ada aluminium oksid. Bukan teman-teman butiran, ada aluminium oksid. Ya. Terus dia dipakai untuk penggerindaan HSS ya. Dan punya tegangan tarik tinggi. Ya, itu aluminium oksid yang pertama, simbolnya A. Terus yang kedua ada silikon karbida, simbolnya C. Ya, dia secara langsung memiliki unsur silikon karbida secara digunakan untuk menggerinda benda kerja yang mempunyai tegangan tarik rendah. Seperti besi tuang, labu, grafit, aluminium. Dia nanti otomatis secara garis besar kalau kamu di bengkel
Nah, di bengkel untuk penggerindahan HSS otomatis cocok dipakai jenis apa? Aluminium oksid, betul ya. Kalau di bengkel otomatis ya di sini ada simbolnya A. Jadi otomatis A itu aluminium oksid. Tapi kalau C itu silikon karbida. Nah, terus di situ ada yang ketiga ada baron nitrit. Nah, dia unsurnya sangat keras ya, sangat keras, tangguh dan efisien, digunakan untuk pengguna benda kerja yang sangat keras. Dia bisa mencapai kekerasan di atas 65 PSI. Itu ya, otomatis dia sangat keras. Tapi jenis-jenis karbon yang dipakai atau berbeda dengan menggunakan baron nitrit. Ya, sebabnya di situ ada macam-macam perekat. Nah, ada perekat keramik, simbolnya apa? V, betul. Ya, digunakan untuk penggunaan untuk pengikatan. Dia kelebihannya otomatis tahan terhadap asam, oli, panas. Sedangkan kelemahannya adalah rapuh dan kasar sehingga batu bila ini tidak cocok untuk tipis. Jadi otomatis kalau yang ini tidak mungkin menggunakan keramik. Dia tidak cocok dalam roda benda yang tipis. Gitu ya. Yang kedua ada silikat. Otomatis simbolnya apa? S. Ya, khusus digunakan untuk mengasah alat potong karena perangkat jenis ini mudah melepaskan butiran. Yang ketiga ada perangkat selak, ya. Nah, perangkat jenis ini digunakan untuk pengerjaan halus dan untuk ketahanan panas itu rendah. Ya, nggak lama-lama. Di sini ada perangkat karet. Nah, simbolnya apa? R ya, R. Perangkat karet. Jenis ini digunakan untuk roda gerinda pengontrolan atau penahan pada mesin gerinda silinder tanpa sen. Ya, yang kelima ada perangkat resim ya, ada resim atau resim sintetik. Roda gerinda jenis ini digunakan untuk roda gerinda yang tipis, Nah, karena perangkat jenis ini elastis dan unet, jadi otomatis yang jenis ini perangkat jenis apa? Resin sintetik karena dia tipis, ya, resin sintetik dia tipis. Jadi pada yang tipis-tipis itu dipakai jenis perangkat resin sintetik. Nah, yang keenam ada perangkat logam. Logam otomatis digunakan untuk mengikat benda kerja, mengikat butiran pemotong dan intan. Itu otomatis dalam proses pengikatan dengan logam otomatis jenis batunya otomatis jenis yang baron nitrit dan intan. Dia dipakai untuk pengindahan yang sangat keras. Ya tadi berapa nilainya? 65 ASC. Itu ya, berarti otomatis yang jenis perangkat logam itu cocok dipakai untuk batu gerinda yang sangat keras, baron nitrit dan intan. Ya langsung aja, di sini ada jenis-jenis batu gerinda. Ada roda gerinda lurus, ya. Roda lurus, ini contohnya gerinda lurus tadi, roda gerinda lurus sama, ya, roda lurus, ya. Otomatis itu. Nah, yang kedua ada roda gerinda silinder, ya. Terus ada roda gerinda tirus satu sisi. Nah, itu ya. Digunakan untuk penggerindahan miring satu sisi dan untuk pengasahan pisau mesin perkakas. Tapi cuma sebelah tok. Jadi ya miringnya cuma satu sisi tok. Yang ke selanjutnya di situ ada 4 roda gerinda tirus dua sisi. Nah, itu dua sisi dipakai untuk pembuatan alur V dan roda gigi. Jadi dia dipakai untuk membuat atau mengasah roda gigi. Ya mungkin kamu sering pernah lihat atau secara praktek atau mungkin kamu pernah membuat roda gigi alur V ya. Otomatis itu dia menggunakan roda gerinda jenis tirus dua sisi untuk menghaluskan pada alur V-nya pada roda gigi. Ya. Terus di situ ada roda gerinda pengurangan satu sisi. Nah, yang kedua Pak, ini apa Pak? Yang tanya Pak, pengurangan satu sisi. Otomatis yang dipakai cuma satu sisi tok. Nah, di bagian depan tok. Ini juga pengurangan satu sisi. Ya enggak? Ya. Iya, kamu kan kalau mengasah batu gerinda bubut bagian samping atau bagian depan? Bagian depan. Samping salah. Nah, terus bagian depan yang untuk ngasah. Nggak di sini, pula di sini kok miring, lego. Lego. Ketika nggak boleh kamu ngasah di bagian samping, otomatis bagian depan, ya. Otomatis dia juga pengurangan satu sisi. Nanti kenapa dapat pengurangan satu sisi? Karena dia dipakai untuk pengurangan roda gerinda satu sisi yang dipakai. Ini bagian depan. Itu ya, itu roda gerinda pengurangan satu sisi. Terus yang kedua ada pengurangan dua sisi. Ya, kenapa dinamakan dua sisi Pak? Dia dipakai bisa vertikal,
sama tegak. Ya, tegak itu gimana Pak? Tegak gimana? Arah vertikal. Nah, gini tegak. Kalau arah vertikal dia berdiri dan sebagainya. Nanti kayak kamu ngefresh. Ini tegak. Nek tegak itu kayak kamu membuat roda gigi menggunakan pahat gigi dan sebagainya. Ya, tapi kalau yang vertikal pakai berdiri dan sebagainya. Ya, itu pengurangan besi. Nanti dia dipakai untuk dua sisi, bagian depan sama bagian samping bisa dipakai dalam proses pengurangan. Ya, dari itu ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oh, ada, kalau lanjutkan, sudah selesai. Nah, di sini ada roda gerinda mangkok, ya, lurus. Roda gerinda mangkok lurus digunakan untuk pengerindahan permukaan datar dengan spindel vertikal dan pengerindahan sisi dengan spindel horizontal. Ya, di sini ya, itu pengurangan atau ini roda gerinda mangkok lurus. Lihat bentuknya. Terus ada roda gerinda piring, ya. Piring digunakan untuk alat-alat potong lurus. Roda gerinda ini digunakan untuk penggunaan alat-alat potong. Contohnya apa Pak? Ya, bisa pisau bisa, atau mungkin pahat bubut bisa, atau mungkin mata bubut bisa dan sebagainya. Itu yang alat potong. Nah, di sini ya ada roda gerinda tanpa senter, ya. Ada roda gerinda dalam, lihat. Dalam, dia digunakan untuk pengerindaan bagian-bagian dalam. Nah, bagian dalam contohnya untuk ngonter, bisa untuk membesarkan lubang. Kalau motor-motor itu kopnya bisa dibesarkan menggunakan ini, atau mungkin bloknya habis seker dan sebagainya, otomatis dia digerinda. Orang dibungkus salah, kalau dibungkus salah, otomatis digerinda. Kan dia kan finishing kecil, dia cuma finishing untuk kecil. Ini otomatis menggunakan roda gerinda dalam, dia finishing untuk sedikit. Masalahnya itu kantongan kecil banget dalam proses pemasangan antara blok sama sekernya. Ya, menggunakan roda gerinda dalam. Nah, terima kasih. Itu tentang macam-macam roda gerinda. Mungkin kamu ada gambaran dan sebagainya. Di situ ada bukunya, kemarin yang sudah Bapak bagikan. Ntar otomatis hari ini Bapak rencananya akan membuat kelompok kecil. Nah, yang setiap kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Ya, 4 siswa. Ntar tak bagi kelompoknya, terus tak bagi lembar kerja peserta didiknya. Ya, otomatis itu ntar tak bagi peserta didiknya. Otomatis kamu melengkapi. Ya, di sini tak bagi dulu, tidak apa-apa. Nah, tak bagi dulu. Ini lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, di situ ada kegiatannya, terus ada kegiatannya, ntar itu ada pengisiannya dan sebagainya. Ntar otomatis kalian ntar presentasi ke depan ya, presentasi ke depan. Nah, ntar maju, ntar presentasi ke depan, ntar yang kelompok lainnya bertanya. Paham? Itu ya, ntar kamu tulis aja, nggak apa-apa, pakai tangan, ditulisin, dikoreksi dan semuanya ditulisin, dilengkapi. Kalau nggak ada, teman kamu bisa ntar cari mungkin di internet monggo atau di buku monggo dan sebagainya. Ya, kalian bisa melengkapi LKPD yang ada di lembar LKPD Bapak. Ya, di sini. Nah, monggo tak bagi. Ini kelompok berapa? 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini ya. Ya, tidak apa-apa. Kamu bisa membalikkan Mas, balikkan arah yang depan bisa ke arah belakang, monggo, tidak apa-apa. Nah, arah belakang monggo. Nah, ya. Nah, ya bisa kembalikan posisinya, kembalikan badan yang depan, yang belakang sudah ya, biar aja tidak apa-apa. Ya. Nah, sebelum kamu mulai, ntar otomatis tak kasih arahan dulu, biar kamu tidak keliru dalam proses pengisian, ya. Di situ. Nah, kamu bisa lihat di bagian depan, ya, di bagian depan, di situ ada apa? Ada lembar kerjanya. Kamu tulis aja.
Ya, ditulisin lembar kerjanya bagian depan. Nah, ditulisin nama kelompoknya, monggo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, terus di situ yang kedua ditulisin nama personilnya, nama anggotanya ya. Nama anggotanya siapa? Tulisin. Nah, nama anggotanya ditulisin. Nah, tulisin semuanya. Ya. Tulisin ya, tulisin. Nah, tulisin. Nah, nama kalian tulisin. Nah, ditulisi ya. Nah, tulisi nama kelompoknya, ditulisi yang tulisannya bagus. Monggo ditulisi bagian depan sudah? Sudah ya. Semuanya sudah. Nah, kelompoknya sudah. Terus sudah. Nah, lembar selanjutnya apa di situ? Nah, di situ ada kompetensinya di situ. Kompetensi yang kamu pelajari itu ada yang pertama mengidentifikasi bagian-bagian berbeda. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Ini ya. Nah ini, ya. Mengidentifikasi bagian-bagian berbeda, terus mengidentifikasi struktur berbeda. Yang ketiga, mengidentifikasi perekat bonds. Terus yang terakhir mengidentifikasi jenis-jenis batu bendanya atau macam-macam batu benda yang tadi tadi itu macam-macamnya. Terus di situ ada lembar penilaiannya, ambil lembar penilaiannya. Nah, itu ada lembar penilaiannya. Di situ setiap poin itu nilainya 20. Kalau kamu di situ ada pertanyaan, pertanyaan kamu lengkapi di sini. Ya. Di situ ada kegiatan, bukan kegiatan yang D, kegiatan yang D, kegiatan. Ada kegiatan yang D, kegiatan sudah. Nah, kita yang D di situ ada 1 sampai 5 tolong dikerjakan. Dikerjakan waktunya berapa menit? Selesai? 5 menit. Jangan lama-lama. 15 Pak. 15 menit. Siap. Ya, 15 menit. Waktunya terus kamu kerjakan, ditulis pakai tangan. Nah, ntar kalau kurang bisa di bagian sampingnya monggo dilengkapi. Ntar otomatis kamu menjelaskan di depan. Di situ ada nomor 1, kamu menjelaskan nomor 1. Nomor 2, otomatis kelompok 2 yang menjelaskan di depan nomor 2. Di situ ada nomor 3. Nomor 3, otomatis ntar kamu jelaskan nomor 3. Yang nomor 4 kamu jelaskan representasi nomor 4. Terus yang nomor 5 menjelaskan nomor 5. Ya? Nah, kan waktunya dari sekarang ini dari sudah jam 2 lebih 10 menit, otomatis jam 2 berapa? 25 menit. Yang tolong dibedakan. Kalau sudah kamu bisa ntar maju. Bisa Pak, saya bisa presentasi. Monggo. Ya. Untuk ya, sambil tak amati lalu berkaitan ini kelompok 1 ya. Di Aulia Abdillah siapa? Rizky Bila apa nama Krisang ya. Nah, lengkapi yang ini boleh cari di internet monggo. Ya, tadi diisi 1 sampai 5.
menyampaikan seutuhnya. Ketika kamu apa tentang apa? Produk Linda, ya kamu jelaskan produk Linda apa? Gitu ya. Sebagainya. Ini kelompok 5. Ya, kita lihat sikapnya, sebagainya. Otomatis tadi itu ada nilai bobotnya, kelengkapannya, nilainya. Ya, itu tolong dikerjakan. Sebaliknya di situ masalahnya ada nilai komplit. Nah, ada bobot nilainya. Di situ ada sikap kalian, di situ ada kerjasama kalian, tanggung jawab kalian, serta kemandirian. Nah, serta kelengkapan dalam proses pengisian LKPC itu sebagai nilai kalian. Tolong dikerjakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian materinya atau mungkin dalam proses pengisiannya ada yang kurang. Ya. Nah, kemudian masih 12 menit lagi. Waktunya
dalam apa namanya rotasi tidak? Tidak ada ya, otomatis bisa otomatis semuanya. Nah, otomatis setiap kelompok memiliki bagian masing-masing yang kamu kembangkan, kamu uraikan di depan ya, kita di depan, kamu di depan, kita kelompok yang lainnya yang di belakang bisa menanyakan jawaban dari teman kalian yang masih cepat. Nah, otomatis sebagai nilai tambah, sebagai nilai keaktifan kalian. Ada yang selesai? Belum? Ya, maksudnya kalau lagi maksimalkan, ntar otomatis bisa maju ya kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, otomatis ntar kelompok yang selanjutnya bisa menanyakan, kelompok 2 ya menanyakan kelompok 3 menanyakan dan sebagainya. Nah, ya. Otomatis itu sebagai nilai tambah atau nilai kompetensi kalian menjadi lebih baik. Ya, atau nilai keaktifan kalian ya, otomatis bisa maju kan, atau bisa menanyakan kelompoknya.
Sudah. Otomatis observasi kalian ya dari sikapnya, terus dari kerjasamanya, terus dari tanggung jawabnya, otomatis dari nilai keterampilan serta kemandirian dalam proses pembelajaran. Sudah? Ya, ya. Ya, sudah selesai. Ulang. Kamu lihat? Sudah? Sudah? Sudah ya? Nomor 1 sudah? Nomor 2 sudah? Nomor 3? Kurang 1 ya? Lagi ya? Kelompok 4? Kurang 1? Kelompok 5? Sudah ya? Nah, sudah lagi maju. Dan pokoknya apa-apa yang sudah selesai bisa maju ke kelompok, yang belum selesai bisa mengerjakan sambil temannya kelompok depan. Tapi otomatis usahakan yang lainnya otomatis bisa mengamati. Bisa mengamati kegiatannya, entah menanyakan. Yang kiranya kamu belum paham, kamu tanyakan. Ya teman kalian bisa menjawab. Lihat, monggo nomor 1. Yang tolong ya, yang lainnya bisa perhatikan. Ya. Jelas. Nah, ke kamera apa di sini, ke sini lah. Oh gitu. Nah, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami Tentang apa? tentang apa saja macam dari butiran asap pembuatan roda gerinda. Nah, apa saja butiran asap dari roda gerinda? Termasuk biar kamu jelaskan teman-teman. 1. Aluminium oksida. Aluminium oksida merupakan jenis butiran asal yang paling banyak digunakan sebagai pembuatan batu gerinda. Butir ini diperoleh dengan memurnikan biskuat dalam tungku listrik dengan suhu yang sangat tinggi, yakni lebih dari 2000 derajat. 2. Silikon karbida. Silikon karbida diproduksi dengan menggabungkan campuran kausa putih, murni, pasir, dan pokas minyak bumi halus dalam tungku listrik. 3. Berlian atau intan. Berlian merupakan bahan butir asa yang paling keras sampai saat ini. Penggunaan berlian yaitu untuk menggerinda bahan keras dan padat.
seperti karbida semen, keramik, kaca, garnit, kuarsa, marmer, dan batu-batu permanen. Ya. Terus 4. Boron nitrida. Boron nitrida memiliki sifat keras, tangguh, dan efisien. Digunakan untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras seperti baja perkakas dengan kekerasan di atas 55 HRC. sudah. Nah, Ya, itu tentang macam-macam butiran pemotong pada logam benda. Yang pertama ada aluminium oksid. Yang kedua ada apa? Silikon karbida. Yang ketiga ada berlian atau intan. Yang keempat apa? boron nitrida. Boron nitrida. Ya, itu tentang macam-macam butiran pemotong. Nah, tolong mungkin dari teman kalian atau kelompok kalian yang lainnya mungkin di belakang bisa menanyakan yang kiranya ingin ditanyakan ke teman kalian. Monggo. Siapa mau tanya? Ada yang mau bukan? Namanya siapa nama? Rino Prasetyo. Rino Prasetyo ya, Rino Prasetyo ya. Apakah besi ASS bisa dipakai untuk butiran bahan asal pembuatan roda kereta? Oh, bentar. Apa pertanyaannya? Bisa diulang? Bisa diulang, Mas? Apakah besi ASS bisa dipakai untuk butiran bahan asal pembuatan roda kereta? Ya, apakah besi HSS bisa dipakai dalam proses pembuatan roda benda? Monggo dijawab. Cari-cari. Oke. Izin menjawab ya, Pak? Iya. Tidak bisa, dikarenakan bukan jenis batu yang bisa diolah menjadi roda gerenda. Iya. Pak mau jelaskan ya? Tidak bisa Mas, karena roda gerenda jenis ini dia bukan unsur batu, tapi dia unsurnya tidak bisa diolah sebagai bahan untuk butiran pemotong pada roda gerenda. Maaf ya, bisa ya. Mungkin itu aja. Udah ya, jelas ya. Monggo bisa ditutup. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri kelas untuk teman kalian ya. Monggo selanjutnya kelompok 2 bisa memperhatikan. Waktu yang tersedia 5-10 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa saja macam perangkat dalam pembuatan batu gerenda beserta simbol-simbolnya. Monggo. Perangkat keramik Keras ya. Bon, perangkat keramik dilambangkan V. Secara umum perangkat keramik paling banyak digunakan dalam pembuatan batu gerenda. Bahan dalam pembuatan perangkat ini adalah minyak, kondenskan, dan bahan fungsi lainnya. Perangkat jenis ini memiliki kelebihan tahan terhadap air, minyak asam, dan panas, sedangkan kelemahannya di antara rapuh dan kasar sehingga batu gerenda tidak boleh tipis. Batu gerenda yang menggunakan ikatan ini memiliki struktur berpori dan dibakar dalam tungku pembakaran dengan suhu melebihi 1000 Celcius. B. Perangkat silikat dilambangkan S. Perangkat ini mudah melepaskan butiran abrasif sehingga ideal digunakan untuk mengasah alat potong. C. Perangkat selat dilambangkan R yang terbuat dari karet alam dan sintetis dalam berbagai formula. Perangkat ini mempunyai elastisitas yang tinggi.
perekat resin sintetik. Perekat resin dilambangkan dengan huruf B. Bentuk gerinda dalam perekat resin terbuat dari jenis plastik fenolik atau resin dan dipanaskan dalam oven di bawah kondisi suhu yang terkontrol berkisar antara 160 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius. Perekat ini digunakan untuk pembuatan batu gerinda dengan kecepatan tinggi. Sangat cocok untuk penggerindaan baja ruangan, mengasah gergaji dan pembuatan biji gergaji. Karena perekat ini mempunyai sifat fleksibilitas tinggi, maka banyak digunakan untuk pembuatan batu gerinda tipis sampai ketebalan 0,8 mm. Perekat logam gerinda dalam perekat logam digunakan untuk mengikat butiran pemotong motor nitridel dan gilian. Penggunaan utama ikatan logam dengan berlian abrasif untuk menggerinda dalam kondisi yang keras. Itu ya, tolong diperhatikan semuanya ya, perhatikan ya. Temennya presentasi tolong perhatikan ke depan maksudnya. Itu ya, itu tentang macam-macam perekat. Ya, di situ ada perekat keramik, ada perekat silikat, ada perekat selak, ada perekat resin sintetik, ada perekat logam. Ya, tentang kelompok 2 yang disampaikan. Monggo kelompok yang lainnya bisa menanggapi atau mengasih pertanyaan. Nama? Rizal Fadli. Apa bisa dalam proses pembuatan batu gerinda tidak menggunakan bahan perekat? Apa? Bisa dalam proses pembuatan batu gerinda tidak menggunakan bahan perekat? Nah, itu ya. Apa bisa dalam proses pembuatan roda gerinda tidak menggunakan bahan perekat? Kalau dijawab, monggo. Saya izin menjawab, Pak. Ya, monggo. Oh, tidak bisa, Mas, karena unsur perekat sangatlah penting untuk mengikat gerinda pemotong supaya bisa satu sama lain saling menyatu hingga dalam pengerjaan tidak mudah melepaskan diri. Ya, tidak bisa karena itu bagian utama dari roda gerinda. Jadi nek seumpama ora ono perekatnya, otomatis butiran pemotongnya itu otomatis tidak akan menempel satu dengan yang lainnya. Otomatis yo watune yo tidak bisa berbentuk utuh dan sebagainya. Atau dalam proses pengerjaan otomatis cepat mudah melepaskan butiran pemotongnya. Itu ya, mungkin ada tanggapan lain atau mungkin ada tambahan kelompok lain, monggo. Ada enggak? Cukup ya? Cukup, monggo bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya. Ya. Monggo, selanjutnya kelompok 3 sampai sekian 5 nyampe 10 menit ya. Depan. Jangan lupa materinya dijelaskan tentang apa, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan roda gerinda itu satu sisi dan dua sisi. Apa roda gerinda itu satu sisi dan dua sisi? Jelaskan yang dimaksud dengan roda gerinda tirus satu sisi dan tirus dua sisi. Roda gerinda tirus satu sisi digunakan untuk penggunaan alur miring satu sisi dan mengasah pisau mesin pekaras. Sedangkan roda gerinda tirus dua sisi digunakan untuk penggunaan alur bentuk V dan roda gigi. Ya, itu yang pertama roda gerinda tirus satu sisi digunakan untuk menggerinda apa? Gerinda kerja yang memiliki penampang satu sisi. Ya, yang kedua roda gerinda tirus dua sisi otomatis digunakan untuk menggerinda roda kerja yang memiliki penampang V ya, V dan roda gigi itu bedanya. Monggo, dari kelompok lain ini bisa menanyakan tentang apa? Monggo. Kelompok 4 ya, namanya? Sinta. Apa perbedaan roda gerinda tirus satu sisi dan tirus dua sisi? Apa? Apa perbedaan roda gerinda tirus satu sisi dan tirus dua sisi? Nah, apa perbedaan tirus satu sisi dan dua sisi, jelas banget itu.
Bisa jawab ya. Izin jawab Pak. Ya. Kalau tirus satu sisi pada bagian roda gerindanya memiliki kemiringan satu saja, berfungsi untuk meratakan alat-alat potong dan pisau. Kalau tirus dua sisi pada bagian roda gerinda memiliki kemiringan dua sisi, berfungsi untuk memasang alat V dan roda gigi. Itu ya. Tadi kalau tirus satu sisi, dia memiliki kemiringan cuma satu sisi tok. Tapi kalau dua sisi, otomatis dia memiliki kemiringan dua sisi, bagian kiri dan bagian kanan. Itu aja. Ya, secara fisik otomatis bisa kelihatan tirus satu sisi sama tirus dua sisi. Ya, mungkin ada yang menanggapi? Ada? Tidak ya? Kalau tidak otomatis mungkin bisa ditutup presentasi dari teman kalian. Monggo. Demikian presentasi kelompok 3. Kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya, masih ya. Monggo bisa maju kelompok selanjutnya, kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari studi kami. Tentang apa materinya? Aluminium oksid dan baron nitrida. Sudah ya. Tolong dijelaskan. Aluminium oksida merupakan jenis butir asa yang paling banyak digunakan sebagai bahan pembuatan batu gerinda. Batu gerinda dengan butiran aluminium oksida secara umum digunakan untuk menggeringkan benda kerja yang mempunyai tegangan tarik tinggi. Butir asaan ini memiliki yang lebih rendah Tolong dibuktikan ya temannya. ketangguhan tinggi. Nitrida digunakan untuk menggeringkan benda kerja yang sangat keras seperti baja, perkakas dengan kekerasan di atas 65 HRC. Baron nitrida memiliki kekerasan kedua setelah berlian dan 2,5 kali lebih keras dari aluminium oksida. Benar? Kurang keras tidak suaranya? Ya, Kurang keras ya. Kalau bisa dijelaskan monggo yang lebih keras lagi enggak apa-apa. Baron nitrida digunakan untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras seperti baja perkakas dengan kekerasan di atas 65 HRC. Baron nitrida memiliki kekerasan kedua setelah berlian dan 2,5 kali lebih keras dari aluminium oksida. Ya, itu tentang apa? Aluminium oksida sama baron nitrit itu ya, itu definisi dari aluminium oksid sama baron nitrit. Itu ya, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Monggo. Namanya siapa? Sugeng. Tanya Mas Geng. Apa kekurangan dari butiran aluminium oksida dan dengan baron nitrit? Apa Perbedaan kekurangan? Apa? apa kekurangan dari butiran aluminium oksida dengan baron nitrit? Nah, apa kekurangan dari aluminium oksid dengan baron nitrit? Monggo. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Butiran aluminium oksid jenis ini memiliki sifat kurang tahan terhadap panas dan sensitif terhadap keras dan bahan besi. Kalau bahan baron nitrit digunakan untuk menggeringda benda Serius ya, serius ya. Baron nitrit digunakan untuk menggeringda benda kerja yang sangat keras. Baja perkakas dengan kekerasan di atas 65 HRC. Oleh karena itu, kurangan dari baron nitrit kurang baik dipakai untuk penggerindaan bahan-bahan yang lunak seperti aluminium. Oleh karena itu, kekurangan dari baron nitrit kurang baik dipakai untuk penggerindaan bahan-bahan yang lunak seperti aluminium dan besi tuang. Itu ya, ada kelebihan dan kurangannya. Otomatis yang pertama kekurangan dari aluminium oksid, otomatis kurangnya apa? Ya, kurang tahan terhadap panas. Ya, apalagi sensitif terhadap keras. sensitif
sensitif terhadap keras dan bahan besi. nah sensitif terhadap keras dan besi itu ya, sensitif ya. Kalau yang baronitrit otomatis dia baronitrit otomatis nah dia sangat keras. Tapi kekurangannya dia tidak cocok dipakai untuk penggerindaan benda-benda yang berpenampang lunak ya. Ya, tolong ya, yang suka sugeng ya. Otomatis kalau yang baronitrit dia tidak cocok digunakan untuk penggerindaan benda-benda yang lunak. Dia khusus yang keras. Itu ya. Mungkin ada yang lainnya menanggapi? Monggo. Sudah? Ya, sudah, namanya sudah cukup ya. Monggo ditutup. Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, bisa diberi kos untuk teman kalian ya. Nah, monggo kelompok terakhir otomatis lebih bagus lagi dibandingkan kelompok yang lainnya sebelumnya. Monggo. Satunya 5 sampai 10 menit ya. Ya, monggo. Bisa. Monggo bisa menampilkan diri, nama enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kita kelompok kami tentang roda gerinda. Roda gerinda merupakan alat yang digunakan pada berbagai mesin gerinda untuk memotong atau menyayat benda kerja. Salah satu pekerjaan penggerindaan yaitu untuk operasi penggerindaan presisi. Pada penggerindaan presisi, pekerjaan yang dilakukan yakni berupa finishing dengan tingkat kehalusan permukaan yang tinggi, ukuran yang teliti dan toleransi tertentu, sehingga didapatkan benda kerja sesuai yang diinginkan. Sudah itu? Ya. Tentang apa? Roda gerinda. Otomatis roda gerinda atau otomatis apa? Suatu alat potong ya, berfungsi untuk menghaluskan atau untuk finishing ya, untuk finishing benda-benda kerja yang bisa rata atau datar dengan tingkat kehalusan bisa mencapai N5. Itu fungsi dari roda gerinda ya, roda gerinda otomatis itu. Sudah? Ini ada tanggapan dari kelompok lain? Pak, saya Nisan Baru izin bertanya. Ya. Apa kelebihan roda gerinda pada pemasinan gerinda datar? Apa? Kelebihan roda gerinda pada pemasinan gerinda datar. Nah, apa kelebihan roda gerinda dalam proses penggerindaan datar? Jawabannya A. Sudah ketemu? Sudah. Lebih halus untuk finishing bisa mencapai kehalusan N5. B. Lebih presisi karena batu gerinda dipakai untuk finishing suatu pekerjaan dengan ketelitian tertentu. Sudah? Itu ya otomatis lebih bagus ya menggunakan roda gerinda. Otomatis yang pertama dibandingkan dengan yang lainnya. Yang pertama otomatis hasil yang digerinda atau dihasilkan melalui potong roda gerinda lebih halus karena ketelitiannya bisa mencapai ini. Yang pertama. Yang kedua otomatis lebih presisi karena dia berfungsi untuk finishing. Dia lebih rata, lebih presisi dan sebagainya. Karena sebelumnya dikerjakan dengan mesin yang lainnya, dia lebih bagus lagi, lebih halus lagi dibandingkan sebelumnya menggunakan mesin yang lainnya. Jadi memang betul, berarti fungsi roda gerinda digunakan untuk finishing, menghaluskan benda kerja yang berpenampang datar atau rata. Itu ya. Mungkin ada tanggapan atau mungkin pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup ditutup. Ya, dari kelompok kami tidak ada kurang atau salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tentang presentasi pada sore kali ini ya. Ya, monggo bisa dikembalikan atau dikumpulkan LKPD yang Bapak bagikan tadi, bisa dibagikan. Terus LKPD-nya, kumpulkan LKPD-nya. LKPD-nya. Nah, bisa kembali ke posisi semula ya. Nah, semulanya. Nah, bisa kembali ke posisi semula ya. Bisa kembali ke posisi semula. Ya. Nah, hari ini kita sudah presentasi dan sebagainya. Otomatis
otomatis apa yang kamu sampaikan di depan otomatis sebagai nilai keterampilan kalian, nilai kerjasama kalian, nilai pengetahuan kalian dalam proses penyusunan materi yang kamu sampaikan di LKPD. Ya, sebelum kita melanjutkan untuk pretest, nah, itu saya ada pretestnya. Ya, Bapak ingin tes kemampuan kalian, tes kemampuan kalian dalam proses pengerindaan. Ya, tapi sebelumnya Bapak ingin berdiri dulu. Nah, orang ngantuk, ya mau berdiri sebentar, ya sebelum kita mulai pretest mungkin bisa goyang tangan sedikit aja lah biar kalian agak lemes, ben orang ngantuk, ya otomatis bisa monggo, ya 1, 2, 3 ya. Nah, lihat ya, 1, 2, 3, ya cukup, ya. Nah monggo berdiri lagi, awal lagi mana? Nah, ya, ben orang ngantuk. Ya, hari ini kita ada pretest sedikit. Nah, di situ ada lembar soal, ya lembar soal terdiri dari 20 soal. 20 soal itu abjad, terus ada 5 esai. Setelah dikerjakan waktunya 15 menit cukup. Cukup ya, waktunya sudah cukup ya. Satu anak, satu. Ya, itu lembar pretest kemarin dikerjakan itu nomor 1 nyampe nomor 20, terus yang esai nomor 1 nyampe nomor 5 dikerjakan semaksimal mungkin. Itu otomatis sebagai tolok untuk kalian tentang pengetahuan tentang logam bina yang Bapak sampaikan pada siang ini. Monggo, jangan lupa di situ ada nama, NIS sama kelas, ya. Bagian sini ya, ini ada nama, tolong perhatikan nama, ya, NIS, nomor siswa, kelas, terus ada soalnya 1 sampai 5, terus ada 6 sampai 13, terus ada 14 sampai 20, terus yang lembar paling belakang di situ ada lembar esai, ya, tolong dikerjakan itu dari 1 sampai nomor 5. Terus yang di bagian depan yang abjad itu nomor 1 sampai nomor 20. Ya, itu waktunya 15 menit. Ya, bisa dikerjakan dari sekarang. Monggo. Jangan lupa kasih nama. Kasih nama. Nomor serta identitas kalian biar tidak tertukar sama teman kalian. Itu sebagai nilai untuk kompetensi hari ini tentang roda benda atau alat potong pada mesin benda rata.
esai itu yang
Ya, waktunya kurang 5 menit lagi. Waktu normalnya ya. Tolong dikerjakan. Masih ada waktu 5 menit untuk mengerjakan. Selesai? Ya. Saya belum ya. Berapa yang saya? Yang isi ada 5. Terus setiap soal itu nyebutin 3-3. Bisa dengan apa yang kamu imajinasikan tentang materi bahasa yang tadi Pak sampaikan di depan. Setelah ketemu di depan bisa kamu simpulkan, bisa kamu utarakan untuk proses penyelesaian atau kegiatan untuk yang bisa itu.
Ya, sudah semuanya ya. Nah, sebelum pulang, nah ini ada refleksi sedikit banget. Ini ntar perwakilan aja, per kelompok aja ya. Tentang rencana evaluasi instrumen survei kepada siswa ya. Di situ ntar ada nama siswa, ada asal sekolah, ada kelas sama tanggal. Nah, ntar di sini ada emot-emot di sini. Ada emoticon, di sini ada senyum, bahagia, di sini diam aja, di sini merenung, di sini ada marah tentang belajar hari ini. Nah, contohnya selama mengikuti pelajaran, bagaimana perasaan Anda terhadap pembelajaran TP Gerinda, terutama pada materi ini alat foto. Nah, di sini terserah jawabnya apa. Nah, yang penting dari kamu perlu ini ya. Nah, ini kita survei rencana evaluasi survei kepada peserta didik. Ya, ini Bapak Yoga enggak banyak. Nah, kalau di sini sebentar. Nah, di sebentar itu ada nama, ada kelas, monggo ada kelompok apa di kelompok ada namanya. Namanya siapa? Saudara. Nama kelompok itu ya. Perwakilan aja ada Bapak nama kelompok 1 2. Nah, Bapak di situ ada 4 ya. Ada 4 emoticon ya, ada 4 emoticon. Kamu bisa dilingkari ya, nah, dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan di depan itu atau di pertanyaan itu, nah, otomatis perasaan apa yang kamu rasakan gitu ya. Nah, itu ada senyum, bahagia, ada yang gimana? Apanya sih? Pertanyaannya apa di? Tulisannya di belakang lingkari ya. Contohnya ada lingkari emoticon yang ada pada bawah ini. Sesuai dengan apa yang kamu rasakan hari ini. Ya, untuk refleksi tentang instrumen siswa pada pembelajaran alat potong pada siang hari ini ya. Nah, lingkari. Nah, ini tanggal 19. 20 Januari. Dilingkari. Pertanyaan di situ, dilingkari. Sudah selesai? Sudah? Alhamdulillah gak ada yang marah. Seneng apa? Ya. Nah, sudah? Ya, sudah semuanya? Lihat tentang refleksi evaluasi instrumen ya. Nah, pas banget bel ya. Otomatis kalian bisa istirahat, ya istirahat otomatis bisa istirahat. Boleh keluar dan sebagainya. Sebelumnya kita berdoa ya. Nah, jangan lupa buku paketnya dimasukkan ya. Nanti dikembalikan di perpus. Dan monggo, doa semuanya bisa di doa. Ya otomatis sebelum kita mengakhiri ya otomatis kita belajar roda beda atau batu beda hari ini otomatis sebagai tolok ukur atau materi yang kamu pelajari untuk kedepannya bisa diterapkan mungkin di permesinan yang lainnya. Contohnya adalah permesinan bubut untuk meratakan batu bubut, untuk menghaluskan mata bubut dan sebagainya. Otomatis itu berguna bagi kalian. Yang pertama, yang kedua, kalian bisa mengetahui definisi dari roda beda, bisa mengetahui bagian-bagian roda beda, bisa mengetahui fungsinya, strukturnya atau jenis perekat yang dipakai dalam roda beda tersebut. Nah, semoga ilmu yang didapat tentang materi roda beda atau alat potong bisa bermanfaat buat kalian semua ya, untuk kedepannya nanti untuk proses kerja, untuk proses mungkin dalam pembelajaran di
bengkel dan sebagainya, biar kalian lebih paham lagi tentang materi tentang alat potong atau tabisa. Nah itu aja, mungkin ada kurangan lebihnya. Bapak ini minta maaf, ya, monggo.